dan sebagainya. Nah, itu maksudnya bahwa Indonesia kalau ada memang kelompok dengan moralitas yang tertentu yang mau yang menghindari orang lain untuk hidup seperti mereka mau, dan itu tidak melanggar, mereka tidak melanggar jadi aturan yang mereka mau introduksi melanggar hak asasi manusia, itu jelas itu nggak boleh. Jadi itu sebetulnya itu menjadi satu batasan, satu minimum. Dan dalam kasus ini menurut saya penting sekali itu diterapkan, dan mudah-mudahan memang. Jadi saya cukup heran bahwa sampai sekarang belum perda syariat tidak ada banyak yang sudah dibatalkan, karena menurut saya harus itu jelas sekali kalau kita lihat dari segi tidak semua unsurnya, tapi beberapa antaranya memang tidak bisa. Dan itu juga kalau kita lihat juga itu menarik sekali juga kalau dalam agama Islam juga ahli hukum Islam memang ada banyak interpretasi yang sangat berbeda-beda mengenai hal itu ya. Perda syariah menurut beberapa teman Muslim saya sama sekali tidak Islam yang benar juga ya. Jadi itu juga ada masalah di sana. Kalau mengenai produksi legislasi, nah itu sangat benar juga. Yang paling yang saya masih ingat, pernah saya ada saya di satu seminar bersama Pak Erman Raja Guguk dan beberapa ahli-ahli dari Amerika, negara lain, dan salah satunya Ben Thayer sudah menulis buku mengenai pengadilan KPK ya, jadi anti korupsi. Katanya dalam presentasinya, nah itu jelas bahwa memang ada elit-elit Indonesia yang tidak mau mengintrodusir pengadilan itu, walaupun sudah ada undang-undang. Mereka mau menghadapi itu, dan itu bisa terlihat bahwa dana untuk mewujudkan pengadilan itu tidak disediakan. Nah, kata Pak Erman, wah sama sekali tidak benar itu. Apa yang terjadi itu memang di Indonesia tidak ada sistem yang biasa bahwa kalau ada undang-undang baru memang harus ada anggaran untuk mewujudkannya. Jadi di banyak negara memang ada sistem seperti itu. Jadi itu membuat undang-undang tidak bisa menjadi macan ompong, karena memang dana untuk jadi kalau kita memilih untuk membuat undang-undang juga itu maksudnya dana untuk itu harus tersedia. Nah, jadi itu masalah yang sering terlihat di sini. Walaupun begitu, saya kira produksi legislasi itu juga penting, karena itu memang walaupun tidak dilaksanakan, kalau ada undang-undang itu, kalau ada korban itu bisa bilang ya ini ada undang-undang ini, aturan-aturan ini, jadi dia bisa membawa ke pengadilan. Jadi itu bisa memperbaiki posisinya. Ancamannya, bahayanya adalah bahwa negara sudah kehilangan legitimasinya, karena sudah ada begitu banyak aturan, begitu banyak undang-undang yang tidak dilakukan, bahwa masyarakat sudah kira ya apa boleh buat, tidak ada makna sama sekali. Karena itu saya kira selalu ada semacam balance yang harus dicari antara legislasi, apakah kita mau mengintroduksi legislasi atau tidak, dan lain. Dan saya sangat setuju misalnya bahwa ada institusi Komnas HAM, Komnas Perempuan dan sebagainya. Itu sebetulnya itu juga akan menjadi satu mekanisme untuk menghalangi orang hanya bergantung dari mekanisme informal seperti kiai atau kepala adat atau lain-lain.
bisa saja bahwa mekanisme informal itu berjalan dengan baik dan bagus sekali kalau di negara-negara lain di mana-mana orang lebih suka untuk menyelesaikan secara musyawarah, tidak hanya di Indonesia. Tapi penting sekali bahwa kalau memang ada orang yang ada pemegang kuasa yang tidak bisa dipercaya, bahwa memang ada alternatif, dan alternatif itu harus accessible. Dan karena itu saya kira kalau kita memang mengidentifikasi beberapa masalah seperti paling utama itu, dan kalau misalnya hak asasi manusia itu bagus sekali ada special institution untuk melaksanakannya yang bisa diakses. Nah, untuk kita juga membutuhkan legal aid dan sebagainya juga. Kenapa hukum Indonesia kenapa begitu menarik? Ya, jadi itu alasan. Jadi saya nanti saya bisa bicarakan alasan pribadi. Sedikit saja, saya pertama kali ke Indonesia tahun 90, dan saya selalu jatuh cinta dengan Indonesia, jadi ingin mempelajari lebih lanjut. Dan karena itu bidang saya hukum, ya itu masuk akal saya milih hukum untuk melakukan itu. Jadi tapi saya kira lebih umum, saya kira hukum Indonesia dan Indonesia sebagai negara sangat menarik untuk negara-negara di dunia lain, karena banyak masalah yang terjadi di Indonesia juga terjadi di negara di Afrika, di Asia, di Eropa pun. Jadi di mana itu sangat dengan contoh dari Indonesia itu gampang bagi saya untuk menjelaskan beberapa masalah yang terjadi di bagian dunia lain juga. Jadi itu juga, jadi Indonesia juga sangat bermanfaat untuk negara lain. Itu tidak hanya menarik untuk orang Indonesia sendiri. Kalau functions of rule of law, kalau ini menarik, itu mengenai posisi hukum adat. Nah, itu juga salah satu contoh di mana hukum, di mana konsepsi rule of law bisa saling bertentangan. Kalau kita mau mengakui hak kelompok, itu oke, bagus sekali, tapi itu maksudnya bisa saja bahwa hak kelompok itu bisa bertentangan dengan hak individual. Nah, itu selalu kita harus, itu secara umum sulit sekali untuk menyelesaikan kasus itu. Jadi sangat tergantung dari kasusnya, sejauh mana hakim, itu hakim pada akhirnya yang harus menentukan sampai titik mana hak tertentu bisa dilaksanakan. Itu memang kalau yang paling susah adalah kalau hak asasi manusia memang saling bertentangan, dan itu sering terjadi. Nah, di sana itu memang kita harus cari, untuk mewujudkan kepastian hukum juga kita harus melihat bagaimana kasus tertentu bisa diselesaikan. Jadi tapi itu sulit sekali. Saya tidak bisa kasih semacam guideline umum untuk itu. Itu sangat tergantung dari kasus. Kemudian itu bisa menjadi jurisprudensi, kemudian bisa diterapkan lagi. Saya minta pendapat tentang rule of law idenya for justice program. Tadi kan Pak Adrian sempat bilang bahwa kayaknya ada yang berlebihan dari indeks yang dia turunkan. Nah, itu mungkin bisa memberikan sedikit komentar. Ya. Itu apalagi kalau saya catat itu kan ada tentang pembatasan kekuasaan pemerintah, kemudian ketiadaan korupsi dan proses korupsi, kemudian keamanan, hak-hak dasar, pemerintahan yang terbuka, kemudian penegakan hukum yang efektif, kemudian akses untuk civil justice, criminal justice yang efektif, dan informal justice. Rasanya informal justice juga sudah masuk di dalam indeks itu, tapi saya meminta pendapat Adrian tentang saya mungkin pertanyaan saya agak kembali itu basic ya Pak ya, untuk membuat saya dan mungkin teman-teman agak jauh lebih mengerti tentang
apa sebenarnya konsep rule of law itu. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, sebenarnya arti terjemahan yang tepat itu apa, Pak Adrian? Karena saya dan teman-teman pernah berdebat bahwa itu pernah diartikan sebagai negara hukum atau sebagai negara yang berdasarkan hukum, satu itu saja. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana dengan batasan atau limitasi dari rule of law itu? Apakah misalnya dari penjelasan yang dijelaskan Pak Adrian tadi, hanya dari 3 tokoh yang sudah mengeluarkan teori-teori dasar tersebut? Apakah juga terkait dengan penegakan hukum? Terus yang ketiga, bagaimana menempatkan batasan-batasan tadi di dalam konteks Indonesia, dalam kasus anti korupsi misalnya, atau pencuri misalnya, pencurian yang terjadi akhir-akhir ini dalam konteks masyarakat. Terima kasih. Saya Ali dari Hukum Online. Sebenarnya jujur aja, saya agak bingung dengan pembahasan rule of law kali ini, karena terlalu banyak unsur yang harus dipenuhi. Sedangkan waktu saya belajar di Fakultas Hukum dulu, rule of law itu ngajinya ke AFPC, supremacy of law, equality before the law, due process of law. Ya, itu nggak disebut tadi sebagai salah satu tokoh. Ada lagi yang mengatakan restart, yang salah satunya adanya peradilan tata usaha negara. Mungkin karena pembahasannya terlalu umum gitu, saya mau fokus ke beberapa isu aja. Salah satunya tentang peradilan tata usaha negara. Kebetulan Pak Adrian menulis disertasi mengenai itu, benar Pak? Iya. Betul. Jadi saya beberapa waktu lalu liputan di LBH Jakarta itu, catatan akhir tahun LBH Jakarta disebutkan bahwa peradilan tata usaha negara ini sudah gagal menerapkan rule of law di Indonesia, dengan banyaknya putusannya yang tidak bisa dieksekusi, kasus jasmin dan sebagainya gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah mungkin gitu peradilan ini dihilangkan saja gitu, tapi dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi, difokuskan ke Mahkamah Konstitusi? Sekarang kan di Indonesia ini yang lebih maju itu peradilan tata usaha negara gitu. Jadi saya melihat MK itu lebih berhasil menegakkan rule of law dibanding PT UN gitu. Jadi apakah mungkin itu difokuskan ke dalam satu peradilan gitu? Misalnya kita meniru Jerman dengan adanya konstitusional komplain gitu kan, itu udah bisa mencakup semuanya gitu, dengan warga negara bisa men-challenge semua aturan yang dibuat negara ke dalam satu peradilan. Itu pertanyaan pertama. Lalu yang pertanyaan kedua soal independensi peradilan. Tadi kan sempat disebut itu sebagai salah satu unsur rule of law. Saya mau tanya gitu, beberapa tahun belakangan ini sering ada gerakan masyarakat seperti gerakan sendal jepit, dulu poin, berita dan sebagainya gitu. Apakah gerakan masyarakat itu bisa dikategorikan sebagai mempengaruhi independensi peradilan? Selama ini kan kita fokus ke independensi peradilan itu nggak boleh diintervensi oleh presiden, oleh DPR gitu. Tapi bagaimana ketika masyarakat mempengaruhi hakim gitu? Atau misal vonis bebas gitu, teman-teman cewek sering mempengaruhi gitu. Jadi hakim takut memvonis bebas kasus korupsi. Itu apakah termasuk mempengaruhi independensi peradilan menurut Prof. Adrian? Mungkin itu aja.